warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Damayanti dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Saya Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari sejarah logika, pentingnya untuk kehidupan manusia dan kenapa harus menggunakan logika, dan pentingnya penalaran logika baik secara induktif dan deduktif. Yang pertama yaitu sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales pada tahun 624 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan sebuah rahasia alam semesta. Dan akhirnya lahirlah sejarah logika. Dan tokoh-tokoh dalam sejarah logika ialah Thales dan Aristoteles. Yang kedua yaitu logika. Logika yaitu sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang dapat diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang filsafat sendiri, logika tidak dapat dipisahkan dalam proses mencari suatu kebenaran atau kesolihan. Logika bisa dikatakan sebagai ilmu logika. Dilihat dari ilmu logika, logika mempelajari kebolehan manusia untuk berpikir secara sejajar, teratur, dan tepat. Adapun objek material yang dipakai ilmu logika adalah berpikir sesuai nalar, sementara objek formal dari logika adalah pemikiran yang dipelajari dari aspek ketepatannya. Dalam hal ini, logika bisa dikatakan sebagai jalan pikiran manusia yang masuk akal atau logis. Logika adalah sebuah istilah yang berhubungan dengan pikiran manusia atau sebuah ilmu yang runtut, terorganisir, dan tersusun pengetahuan aktual kepada pengalaman. Contohnya yaitu ilmu alam dan ilmu manusia. Contohnya ilmu alam yaitu ilmu alam semesta, astronomi, dan biologi. Dan ilmu manusia atau sosial yaitu meliputi politik, komunikasi, dan sosiologi. Yang ketiga yaitu penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif adalah suatu proses mencapai kesimpulan umum berdasarkan dari observasi contoh-contoh yang khusus. Contohnya yaitu mayor, jika saya membaca, saya tahu. Jika saya tahu, saya pintar. Contoh yang minor, jika saya membaca, saya pintar. Yang kedua yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu proses mencapai kesimpulan khusus berdasarkan dari observasi contoh-contoh yang umum. Contohnya penalaran deduktif. Yang mayor, semua mahasiswa KPI itu rajin. Alvina adalah mahasiswa KPI. Sedangkan yang minor, Alvina adalah mahasiswa yang rajin. Keempat yaitu akal budi manusia mengidentifikasi saat kecil atau pengamatan empirik, yaitu setiap perkembangan saat kecil jiwa manusia atau akal budi manusia tidak luput dari kejujuran dan kebenaran dalam hal informasi dan komunikasi kepada seseorang atau di lingkungan sosial. Yang kelima yaitu membandingkan dari pernyataan ke kesimpulan. Jadi dalam konteks pernyataan terdapat satu nilai yaitu bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Dan jika menjadi sebuah pernyataan yang benar, maka di garis kesimpulan yaitu kesimpulan jalan penengah agar segala pernyataan atau segala hal bisa konkret, tepat, dan benar. Yang keenam yaitu kemampuan masing-masing, inteligensi atau ilmu masing-masing. Akal budi ada dua macam, yaitu etika dan estetika. Etika yaitu ketika bisa mengetahui di kehidupan sehari-hari cara seseorang dalam berkomunikasi dan cara seseorang untuk berproses. Namun dalam dua hal tersebut seseorang tak luput dalam mengedepankan etika, karena jika kita menerapkan etika ke depannya, maka prosesnya akan semaksimal mungkin. Yang estetika yaitu ketika bisa melihat di lingkungan seseorang, cara seseorang bersosialisasi banyak yang memiliki kriteria entah itu dari sifat dan pemikiran. Itulah yang menjadi bahan penyampaiannya. Selanjutnya yaitu definisi. Definisi ialah suatu penyampaian yang disampaikan secara detail, menyimpulkan atau mencakup. Definisinya terbagi menjadi dua macam, yaitu definisi primer dan sekunder.
Definisi primer yang berhubungan dengan angka atau ukuran dengan ilmu alam. Maksudnya dalam definisi primer ini terdapat beberapa angka dan ukuran tentang ilmu alam yang meliputi alam semesta, astronomi, biologi, dan kimia. Dalam konteks ini tidak bisa terhitung dan terukur tentang definisi sekunder, yaitu definisi yang berhubungan dengan rasa atau ungkapan-ungkapan secara rasa dan tidak bisa diukur. Maksudnya sebagai berikut. Contohnya, kita berada di desa Argosari dan kita merasakan betapa dinginnya desa itu. Dengan penuh ungkapan tersebut, sangat dingin itulah yang mengenai konteks sekunder. Yaitu ide dan konsep. Ide adalah hal yang akan digunakan. Maksudnya, contoh, kita mau berangkat kuliah. Bagaimana ya sekiranya saya berangkat tidak telat? Oh iya, gimana ya kalau saya memperkirakan waktu? Itulah yang dinamakan ide atau cara. Konsep. Konsep yaitu apa yang akan digunakan. Maksudnya, segala hal atau kegiatan kita tidak menggunakan konsep, maka acara tersebut tidak akan semaksimal mungkin tanpa adanya konsep. Nah, jika kita menerapkan segala konsep, maka kegiatan akan semaksimal mungkin. Yang kesembilan, yaitu definisi nominal. Definisi nominal adalah bersangkutan dengan material. Maksudnya, contoh, jika kita sedang mau tidak menghadiri sebuah acara dan kita menyiapkan ide material. Selanjutnya yang ke-10 yaitu definisi real. Definisi hakiki yang menjelaskan sesuatu secara spesifik. Maksudnya, jika kita ada hal yang penting atau bersifat khusus dan tidak perlu dibicarakan kepada orang banyak dan cukup keluarga saja yang tahu tentang hal tersebut, dan itu yang bersifat khusus. Yang terakhir yaitu sebab akibat, yaitu pendefinisian yang disimpulkan dengan adanya sebab akibat. Contohnya, jika kita sedang membuat sebuah makalah dan di dalam makalah tersebut terdapat awalnya, yaitu permasalahan, dan setelah permasalahan terdapat isi atau pembahasan dari kesimpulan, lalu digaris atau ditarik kesimpulan dari isi tersebut. Dan tujuannya agar si pembaca atau si pembuat bisa mengerti mengenai sebab akibat dari permasalahan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.